Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia yang bukan nabi, bukan pula rasul, tapi kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran. Sebelum menyimak video berikutnya, alangkah baiknya sukai video ini, komen dan subscribe, dan bagikan juga video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya hanya di pencerah hikmah. Luqmanul Hakim kenapa tak lain? Karena hidupnya penuh hikmah. Suatu hari ia pernah menasihati anaknya tentang hakikat hidup. Anakku, jika makanan telah memenuhi perutmu, maka akan matilah pikiran dan kebijaksanaanmu. Semua anggota badanmu akan malas untuk melakukan ibadah, dan hilang pula lah ketulusan dan kebersihan hati. Padahal hanya dengan hati bersih, manusia bisa menikmati lazatnya berzikir. Anakku, kalau sejak kecil engkau rajin belajar dan menuntut ilmu, dewasa kelak engkau akan memetik buahnya dan menikmatinya. Anakku, ikutlah engkau pada orang-orang yang sedang menguruskan jenazah. Jangan kau ikut orang-orang yang hendak pergi ke pesta pernikahan, karena jenazah akan mengingatkan engkau pada kehidupan yang akan datang, sedangkan pesta pernikahan akan membangkitkan nafsu duniamu. Anakku, aku sudah pernah memikul batu-batu besar. Aku juga sudah mengangkat besi-besi berat, tapi tidak pernah kurasakan sesuatu yang lebih berat daripada tangan yang buruk perangainya. Anakku, aku sudah merasakan semua benda yang pahit, tapi tidak pernah kurasakan yang lebih pahit dari kemiskinan dan kehinaan. Anakku, aku sudah mengalami penderitaan dan bermacam kesusahan, tetapi aku belum pernah merasakan penderitaan yang lebih susah daripada mengganggu hutang. Anakku, sepanjang hidupku aku berpegang pada 8 wasiat para nabi. Jika kau beribadah pada Allah, jagalah pikiranmu baik-baik. Jika kau berada di rumah orang lain, maka jagalah pandanganmu. Jika kau berada di tengah-tengah majelis, jagalah lidahmu. Jika kau hadir dalam jamuan makan, jagalah perangaimu. Ingatlah Allah selalu. Ingatlah maut yang akan menjemputmu. Lupakan budi baik yang kau kerjakan pada orang lain. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Sahabat pencerah hikmah dimanapun anda berada, 6 nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya dalam surah Al-Luqman. Pernahkah anda mendengar kisah Luqmanul Hakim sebelum ini, dan siapakah beliau yang sebenarnya? Saya yakin pasti ramai di antara kita yang sudah biasa dengan nama Luqmanul Hakim, dan mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengarnya. Bermacamlah pendapat ahli tafsir mengenai sejarah Luqman. Ada yang mengatakan dia nabi pada masa antara Isa dan Muhammad SAW. Ada yang mengatakan kadi pada masa Bani Israel, dan lain-lain pendapat. Tapi pendapat yang paling banyak mengatakan bahwa Luqman bukanlah nabi, tapi seseorang yang diberi Allah hikmah, yang hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam. Menurut Ibnu Katsir, Luqmanul Hakim adalah seorang hamba yang soleh, kuat beribadah, mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, dan sangat suka berkongsi nasihat, sehingga terdapat sebuah surah yang khusus di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah beliau beserta nasihat yang disampaikan kepada anaknya. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya tersebut di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 13 sampai 19. Jom kita lihat apakah nasihat disampaikan kepada anaknya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dikala sedang memberinya nasihat, katanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah suatu penganiayaan yang besar. Dan kami wajibkan manusia taat kepada ibu bapa, ibunya yang telah mengandungkannya dengan menderita lemah, bertambah lemah dan berhenti menyusukannya dalam masa 2 tahun. Kami perintahkan, hendaklah engkau bersyukur kepada aku dan kepada ibu bapakmu, kepadakulah tempat kembali. Dan jika keduanya memaksamu supaya engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu tanpa ada pengetahuanmu padanya,
tapi gantilah keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Turunlah jalan orang yang kembalimu, maka aku akan mengabarkan kepadamu segala apa yang telah kamu kerjakan. Hai anakku, sesungguhnya jika ada amal-amal itu sebesar biji sawi, biar adanya di dalam batu, atau di langit, ataupun di bumi, niscaya Allah akan tunjukkan atau memperlihatkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia berbuat kebajikan, dan laranglah dari perbuatan yang mungkar, dan sabarlah atas sesuatu musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari urusan-urusan yang dipastikan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.